Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami dari kelompok 7 kelas PPOG. Saya Safa Aulia Hidayat NIM 1924 10 10 30 90. Dan saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 10 10 30 27. Kami akan mempresentasikan laporan akhir serta codingan kami, yaitu sistem pembukaan untuk toko. Nah, latar belakang yang kami pilih ini adalah karena zaman yang udah modern itu seperti saat ini, itu masih banyak toko-toko dengan penjualan yang sudah besar, tapi itu masih menggunakan pengolahan data yang manual. Nah, dengan itu kami membuat sistem pembukuan toko. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup kami itu ada toko-toko yang memiliki volume penjualan besar namun masih menggunakan cara manual dalam pengolahan data. Lalu selanjutnya ada distribusi tugas. Ini distribusi tugas kami bagi seperti yang ada di laporan ini. Selanjutnya ada gambaran umum sistem kami ini. Jadi nanti sistem kami itu ada beberapa fitur. Salah satu contohnya itu ada pengolahan stok barang, pengolahan transaksi, lalu pengeluaran dan pemasukan toko, serta ada data-data karyawan yang bekerja di toko. Lalu selanjutnya ada bisnis proses model dan notasi. Nah, ini contoh-contoh gambar-gambarnya bisnis proses model dan notasi dari sistem kami. Ini input data karyawan sampai ya ini login owner, lalu ada owner stok barang, ada transaksi oleh owner, lalu ada pemasukan oleh owner, selanjutnya ada pengeluaran oleh owner, lalu ada stok barang oleh karyawan, lalu ada transaksi oleh karyawan, dan terakhir ini logout oleh karyawan. Nah, untuk alurnya akan kami jelaskan lebih lengkap lewat codingan. Baik, selanjutnya ada gambaran dari diagram objek. Di sini ada inputannya, fitur-fitur yang ada pada sistem kami, yaitu ada owner, karyawan, stok barang, transaksi, pemasukan, dan juga pengeluaran. Nah, di sini contoh inputan dari owner, yaitu ada username, password, dan juga jabatan. Contohnya ada username Nova underscore dengan password ya, dan jabatannya owner. Lalu ada inputan dari karyawan, itu inputannya berupa username, email, nama, alamat, nomor telepon, password, jabatan, dan juga gaji. Contohnya ini username-nya Cani01, emailnya canigtg@gmail.com, lalu namanya Cani Ahmad, alamat Surabaya, nomor telepon sekian, lalu passwordnya Cani10, jabatan karyawan dengan gaji 800.000. Lalu ada inputan untuk stok barang, itu berupa nama barang, harga, persediaan, dan juga jumlah. Contohnya nama barang Oreo dengan harga 3.000, persediaannya 20, dan jumlah terjualnya 0. Lalu ada juga inputan dari transaksi, itu untuk cukup menginputkan nama pembeli, list barang, dan juga harga satuan. Contohnya nama pembelinya Abi dengan list barangnya itu pensil dan juga sirup dengan harga satuan tiap barangnya 1.000 dan juga 20.000. Lalu untuk inputan pemasukan itu cukup menginputkan tanggal transaksi. Nah, contohnya di sini tanggal transaksinya 2021 strap 01 strap 09. Lalu ada juga inputan untuk pengeluaran, itu cukup nama pengeluaran, jumlah, dan juga total harga. Nah, nama pengeluaran di sini contohnya biskuat dengan jumlah 50, total harganya 50.000. Lalu selanjutnya ada diagram ERD. Di sini merupakan gambaran umum dari kelas-kelas yang ada pada codingan kami. Di sini ada kelas login, owner, karyawan, user, pemasukan, stok barang, pengeluaran, dan juga transaksi. Di sini login merupakan inheritance atau kelas induk daripada user, sedangkan user merupakan kelas induk daripada owner dan juga karyawan. Selebihnya tidak ada hubungan inheritance dengan kelas-kelas lain. Lalu di sini ada di sebelah kiri dari variabel dan juga metode itu ada tanda minus dan juga plus. Nah, di sini minus itu artinya dia merupakan private
dari variabel maupun private method. Sedangkan untuk tanda plus merupakan public method maupun public variable. Nah, kesimpulannya sistem pembukuan toko yang kami buat ini karena adanya latar belakang yang telah kami sebutkan di awal tadi, diharapkan kami berharap sistem ini tuh membantu toko-toko menengah yang telah memiliki volume penjualan yang udah besar namun masih manual pengolahan datanya. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan tentang codingannya, alur codingannya. Nah, ketika memasuki sistem pembukuan ada dua pilihan, yaitu masukkan data baru dan login. Yang kita coba yang login dengan input 2. Lalu ada pilihan lagi owner atau karyawan. Kita coba karyawan. Nah, di sini kita coba username dan password yang belum terdaftar. Contohnya Windy3 gitu. Ya. Username passwordnya 123 ABC gitu. Ya. Nah, di sini kita tidak bisa login karena si Windy3 ini belum registrasi. Jadi otomatis dia belum, username sama passwordnya belum masuk ke database. Jadi kita coba masukkan data baru. Nah, di sini kita baru registrasikan Windy3. Lalu emailnya Windy. Ya. Lalu nama, alamat Surabaya, ya Wonogiri boleh. Nomor telepon, ini hanya permisalan. Terus passwordnya 123 ABC. Nah, data karyawan berhasil ditambahkan. Kita cek di database karyawan. Nah, di sini ada yang terbaru ini, karyawan Windy. Lalu selanjutnya ada kembali ke menu awal. Kita login karyawan. Kita masukkan pakai username yang baru kita daftarkan tadi. 123 ABC. Nah, ini ada menu lagi, yaitu ada stok barang, transaksi, logout. Kita coba yang stok barang. Jadi di stok barang ini kita menambahkan stok barang baru. Contoh yang kita masukkan, contoh regal. Nama barang regal. Harga barang 5.000. Persediaan yang mau kita sediakan itu berapa? Contohnya 20. Jumlah terjual 0. Nah, stok barang berhasil ditambahkan. Kita cek di database stok barang. Nah, ini ada regal dengan ID barangnya 10. Lanjut. Ya. Kembali ke menu awal. Ada menu yang kedua itu transaksi. Kita coba yang transaksi. Karena si karyawan ini kan melayani transaksi pembeli. Kita input nama pembeli, contohnya Gavril. Nama barang contoh regal. Lalu kalau misal si Gavril ini masih membeli barang yang lain selain regal, kita ketik Y untuk iya. Nama barang contoh biskuat. Lalu kalau sudah, kita ketik N. Nah, kita lihat di database transaksi. Nah, ini ada transaksi yang baru kita jalankan barusan ini. Lalu ada kembali ke menu awal. Itu yang terakhir ada logout akun. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan posisi owner. Di sini seperti pada karyawan tadi, untuk owner sendiri kita sudah mendaftarkan satu owner, yaitu dengan username Nova underscore dan passwordnya ya. Di sini kita masukkan
username dan juga passwordnya. Nah, untuk menu dari si owner itu ada 4, yaitu stok barang, transaksi, pemasukan, dan juga pengeluaran. Untuk stok barang sendiri, dia akan menampilkan stok barang apa saja yang berada pada toko itu. Di sini terdiri dari ID barangnya, lalu nama barangnya, harga satuannya, lalu persediaannya berapa, dan juga jumlah terjualnya sudah berapa. Kita kembali ke menu awal, ada menu transaksi. Nah, transaksi pun sama, itu dia menampilkan transaksi apa saja dan juga sudah berapa transaksi yang terjadi. Nah, di sini ada ID transaksi, lalu nama username dari karyawan yang melayani transaksi, nama pembelinya, ID barangnya berapa, lalu ada nama barangnya, harga satuan per barangnya berapa, terus juga ada jumlah transaksinya ada berapa. Di sini juga ada waktu terjadinya transaksi itu kapan. Lalu kita kembali ke menu sebelumnya, yaitu pemasukan. Nah, pemasukan di sini ada 2, yaitu input pemasukan dan juga lihat pemasukan. Nah, di sini kita coba menginputkan pemasukan yang sebelumnya belum ada. Mari kita lihat. Di sini pemasukan pada tanggal hari ini, yaitu tanggal contohnya kita ngambil tanggal 11 Januari 2021. Nah, di sini transaksinya sudah ada, namun di pemasukan belum masuk datanya. Nah, kita bakal coba menginputkan transaksinya 2021 strap 01 strap 11. Nah, mari kita lihat. Kita ketik 0, lalu 3. Kita lihat pemasukan. Nah, di sini sudah tertera, sudah masuk pemasukan dengan tanggal 11 Januari 2021. Di sini di database-nya juga sudah masuk. Lalu kita kembali ke menu awal. Itu selain pemasukan ada juga pengeluaran. Pengeluaran pun ada 2 pilihan, yaitu tambah pengeluaran dan juga lihat pengeluaran. Kita coba yang tambah pengeluaran. Nah, misalkan di sini kita lihat stok barangnya. Ada sirup dengan persediaannya 18. Kita mau nambah persediaannya sebesar 30. Kita tulis nama pengeluarannya sirup dengan jumlah 30. Total harga misalkan 500.000 pengeluarannya. Nah, mari kita lihat stok barang dari si sirup persediaannya bertambah dari 18 menjadi 48. Lalu kita juga bisa melihat pengeluaran. Mari kita kembali ke menu awal, lalu pilih pengeluaran, lalu lihat. Nah, di sini sirup yang tadi kita keluarkan itu dia bakal muncul. Jadi di sini ada ID sirup, ID dari pengeluarannya berapa, lalu ada nama pengeluarannya, terus ID barangnya, dan juga ada total pengeluarannya, jumlah barang yang di stok ulang itu ada berapa, lalu ini totalnya, dan juga ada waktu pengeluarannya terjadinya kapan. Baik, selanjutnya kita juga bisa, si owner juga bisa selain pengeluaran untuk barang, si owner juga bisa melakukan pengeluaran terhadap gaji. Misalkan dia ingin menggaji karyawan 3 orang. Gaji per karyawannya 800.000, jadi untuk 3 orang bakal menghabiskan 2.700.000. Nah, mari kita lihat pengeluarannya akan bertambah. Di sini gaji karyawannya, lalu per karyawannya berapa, total yang digaji berapa, dan juga total keseluruhan gajinya, jadi pengeluarannya jadi berapa. Baik, itu sekian dari penjelasan kami mengenai sistem pembukuan yang kami buat. Untuk kekurangan dan juga salah katanya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.